Aduh. Kalau ketemu bapak begitu, datang tiba-tiba bawa belanjaan banyak dan minta kita yang itu. Ngapa salahan sih Pak? Notanya kenapa dihilangin coba? Nah, tapi kalau sahabat edukasi ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini, nah ini adalah masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang seperti saya jelaskan di depan tadi bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu adalah yang lebih dari satu persamaan linear dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi dia ada persamaan linear dua variabelnya itu ada dua, tapi cuma satu penyelesaiannya. Jadi misalkan x plus 2y sama dengan 7 dan 2x plus y sama dengan 8. Agar dua kalimat terbuka ini, pernyataan terbuka ini, persamaan ini benar, bernilai benar, maka nilai x dan y itu hanya bisa kita ganti dengan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Lain dari itu tidak ada. Hanya itu. Jadi hanya punya satu penyelesaian. Seperti itu. Dan cara menentukan penyelesaiannya ini, itu kita bisa dibantu dengan beberapa metode. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertama adalah metode eliminasi, yaitu metode menghilangkan. Metode yang berikutnya adalah metode substitusi, yaitu metode kita mengganti. Dan metode yang berikutnya adalah metode grafik, yaitu kita gambar grafik, kemudian kita lihat titik potong dari keduanya. Ketika memotong, itulah titik penyelesaiannya. Ketika tidak memotong, mungkin mereka salah satu tidak bawa pisau atau apa, jadi tidak potong. Atau tidak ulang tahun, makanya dia tidak potong kue atau potong apa. Ya begitulah kurang lebih. Kita buat dari pernyataan ayah ya. Ayah itu tadi dia bingung. Harga piringnya itu berapa, harga mangkok berapa dari makanan yang dia bawa. Nah, seperti biasa kita misalkan dulu. Harga piring itu dengan X, harga mangkok dengan Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu dia berapa, jadi kita misalkan dulu. Harga piring X dan harga mangkok Y. Pernyataan yang pertama, 3 piring dan 5 mangkok, kata ayah itu dibayar dengan 4 uang 50 ribuan. 4 uang 50 ribuan berarti sekitar 200 ribu rupiah. Kemudian mendapatkan kembalian 32 ribu. Nah, maka kalimat matematikanya adalah 3x, 3 piring, tambah 5y, 5 mangkok. 3x tambah 5y sama dengan 4 kali 50 ribu dikurangi 32 ribu. Sama dengan 3x plus 5y sama dengan 168 ribu. Nah, ini adalah persamaan kita yang pertama. Berikutnya pernyataan yang kedua dari ayah bahwa 2 piring dan 1 mangkok dibayar dengan 84 ribu rupiah. Jadi 2 piring, 1 mangkok. 2 piring berarti 2x ditambah 1 mangkok, 1y sama dengan 84 ribu rupiah. Ini persamaan kedua. Dari sini kita sudah mendapatkan dua persamaan. 3x plus 5y sama dengan 168 ribu dan 2x plus y sama dengan 84 ribu. Nah, salah satu variabel ini memiliki koefisien 1 nih. Salah satu variabel memiliki koefisien 1. Maka akan lebih mudah jika diselesaikan dengan cara substitusi. Apa yang punya koefisien 1 di situ? Y. 2x plus y sama 84 ribu. Y-nya koefisiennya 1. Jadi kita substitusi kayaknya asik. Nah, untuk substitusi kita ganti dulu nilai y-nya ini dengan x. Jadi 2x plus y sama dengan 84 ribu. Y sama dengan kedua ruasnya itu kita kurangi dengan 2x. Y sama dengan 84 ribu kurang 2x. Nah, kita dapat nilai y-nya. Nah, nilai y ini kita substitusikan di persamaan pertama. Jadi persamaan pertama tadi kita punya 3x plus 5y sama dengan 168 ribu. 3x plus 5 kali y-nya kita ganti dengan yang tadi 84 ribu dikurangi 2x sama dengan 168 ribu. Kemudian kita selesaikan 3x tambah 5 kali 84 ribu sama dengan 420 ribu. 5 kali negatif 2x sama dengan negatif 10x sama dengan 168 ribu. Kita lihat di situ kita bisa sederhanakan ada koefisien x-nya. 3x dikurangi dengan 10x. Kemudian agar lebih sederhana lagi
ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 420.000. Jadi 420.000 yang sebelah kiri jadinya 0, habis. Jadinya 420.000 yang ada di kanan. 168.000 dikurangi 420.000 rupiah. 420.000. 3x dikurangi dengan 10x sama dengan negatif 7x. Sama dengan 168.000 kurang 420.000 sama dengan negatif 252.000. Jadinya kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi 7x sama dengan 252.000. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan positif 7. Maka X sama dengan 36.000. Maka harga piring, satu piring itu adalah 36.000 rupiah. Nah sekarang kita mau cari harga mangkok. Harga mangkok ini sebenarnya tidak terlalu jauh lah dengan piring, orang modelnya sama sebenarnya. 2X kita masukkan di persamaan yang kedua. 2X plus Y sama 84.000. X-nya kita ganti dengan 36.000. 2 kali 36.000 plus Y sama dengan 84.000. Sama dengan 72.000 tambah Y sama dengan 84.000. Y sama dengan 84.000 kurang 72.000. Y sama dengan 12.000. Jadi piring tadi harganya 36.000. Mangkoknya 12.000. Ini mangkok cukup murah ya. Mangkok kalau ditambah bakpia baru mahal. Bakpia mangkok terkenal di Malang mahal. Jadi semangat terus untuk belajar matematika, karena dengan matematika hidup akan menjadi lebih mudah. Konsep matematika yang disebut sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Nah, SPLDV ini adalah ada lebih dari satu persamaan linier dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi ada dua tapi cuma satu penyelesaian. Misal contoh, X tambah 2Y sama dengan 7. Lalu ada lagi 2X tambah Y sama dengan 8. Nah disebut persamaan linier dua variabel karena memiliki dua variabel memiliki nilai X dan Y, yang membuat kedua persamaan bernilai benar. Jadi kalau misalkan kita masukkan X-nya 3 dan Y-nya 2, maka pernyataan dari kalimat terbuka di atas tadi, dari persamaan linier tadi, menjadi benar. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3 cara paling tidak. Yang pertama adalah cara substitusi. Nah, metode substitusi ini dapat dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kita kasih hilang saja begitu, sulap, ting, hilang. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode grafik. Metode grafik adalah kedua persamaan tadi kita gambar di bidang kartesius, kita gambar. Kemudian ketika ada titik potong, maka titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Dari tebak-tebakan yang diberikan kita misalkan dulu. Kita misalkan karena ada dua variabel di situ. Variabel yang pertama adalah umur bapaknya, umur bapak, dan variabel yang kedua adalah umur anak. Kita misalkan umur bapak itu adalah X dan umur anak adalah Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu, jadi kita misalkan saja dulu. Umur bapak X dan umur anak Y. Maka kalimat matematikanya adalah, kalimat yang pertama, 3 tahun yang lalu usia bapak 7 kali usia anak. Berarti kalau usia bapak sekarang itu X, 3 tahun lalu adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3 itu sama dengan 7 kali umur anak. 7 kali Y kurang 3. Itu adalah kalimat matematika yang pertama. Jadi kalau kita teruskan bisa menjadi X kurang 3 sama dengan 7Y kurang 21. X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Nah ini adalah persamaan kita yang pertama.
Yang kedua, di dalam tebak-tebakannya dia mengatakan bahwa 7 tahun yang akan datang, usia bapak akan 3 kali usia anak. 7 tahun yang akan datang. Maka 7 tahun yang akan datang, kalau usianya sekarang X, maka 7 tahun lagi berarti X plus 7. Itu sama dengan 3 dikali Y plus 7. Kita selesaikan, sederhanakan, maka X plus 7 sama dengan 3Y plus 21. X kurang 3Y sama dengan 14. Nah, ini persamaan 2. Dari sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan linier. 2 persamaan linier. Duanya kita gabungkan menjadi X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Dan X kurang 3Y sama dengan 14. Baik, dari persamaan tadi kita pakai coba dengan metode eliminasi, menghilangkan. Nah, tips menggunakan metode eliminasi ini adalah, sahabat edukasi, jika ada satu variabel di kedua persamaan dengan koefisien yang sama, untuk memudahkan maka variabel itu yang dihilangkan lebih dulu. Jadi kalau dia sama gitu, 7Y dengan 7Y, nah 2 ini aja yang kita hilangkan dulu gitu, misalkan. Nah, di sini metode eliminasi, kita lihat X kurang 7Y sama dengan negatif 18, kemudian X kurang 3Y sama dengan 14. Kita hilangkan variabel X-nya, karena koefisien dari X-nya itu sama-sama 1. Jadi kita hilangkan itu. Kita hilangkan dengan kita kurangi X dikurangi X 0 habis. Negatif 7Y dikurang negatif 3Y sama dengan negatif 4Y. Kemudian negatif 18 dikurangi dengan 14 sama dengan negatif 32. Maka Y sama dengan negatif 32 dibagi dengan negatif 4. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena kedua ruas kita bagikan dengan bilangan negatif 4 yang sama. Jadi negatif 4Y dibagi dengan negatif 4 sama dengan positif 1Y. Y sama dengan negatif 32 dibagi negatif 4 sama dengan Y sama dengan 8. Dan itu eliminasi, kemudian kita substitusi. Nilai Y kita sudah dapat, kita mau tahu umur anak, kita sudah tahu nih. Y-nya itu umur anak 8. Sekarang bapaknya nih, X-nya kita belum tahu. Kita pinjam nilai Y ini, kita substitusikan. Kita masukkan ke persamaan X kurang 3Y sama dengan 14. Kita masukkan nilai Y-nya, jadi X kurang 3 kali 8 sama dengan 14. X kurang 24 sama dengan 14. X sama dengan 38. Nah, didapatlah X sama dengan 38. Umur dari bapak 38, umur dari anak adalah 8 tahun. Bapaknya sudah tua. Jadi diperoleh usia dari bapak yaitu 38 tahun. Maka kalau kita ditanya tahun kelahiran bapak, maka tinggal kita kurangi dari tahun yang sekarang. 2019 dikurangi dengan 38, maka sama dengan 1981. Jadi tahun 1981 lah bapaknya lahir. Intinya, semakin kita belajar matematika, hidup kita akan semakin mudah. Sesuatu yang kita sebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka pertidaksamaan adalah simbol-simbol yang tidak sama dengan. Misalkan yang pertama ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, atau ada juga tidak sama dengan. Dan pertidaksamaan linier satu variabel atau PLSV adalah pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel dan variabel itu berpangkat 1, sama seperti yang persamaan. Contoh misalkan 3A kurang dari 18 atau 7X lebih dari 50X tambah 2. Kurang lebih seperti itu. Dan menentukan penyelesaiannya kita dapat menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah ya, sahabat edukasi, tidak akan berubah ketika kedua ruas kiri dan kanan kita tambahkan dan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Dan tanda pertidaksamaan itu juga tidak akan berubah ketika kedua ruas kita kalikan dan kita bagikan dengan bilangan positif yang sama. Nah, uniknya tanda pertidaksamaan itu harus berubah
ketika kedua ruas kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalau kita bagikan atau kalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, kita kembali ke permasalahan Pak Bos yang bawa sedan kemudian menyuruh anaknya membawa kotak-kotak box makanan atau apalah itulah. Di situ kita ketahui bahwa hari itu mereka harus mengantar pesanan barang berupa 100 kotak barang. Yang berat-berat, yang masing-masing berat dari kotak ini adalah 20 kg satu kotak. Entah ini kotak apa ya, berat sekali satu kotak 20 kg. Kemudian dua pekerjanya itu, yang pertama, orang pertama mempunyai berat 62 kg, orang kedua mempunyai berat 53 kg. Kemudian mobilnya itu hanya mampu mengangkut 835 kg. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kalikah kedua orang ini harus bolak-balik mengantarkan 100 kotak dengan kapasitas mobil yang hanya 835 kg. Di sini bisa kita hitung dengan cara pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini kita misalkan dulu. Jadi di matematika itu memang selalu ada pemisalan-pemisalan dan kita harus misalkan hal-hal yang memang kita belum tahu. Jadi kita misalkan banyaknya kotak yang bisa dibawa di dalam mobil itu kita misalkan dengan A. Maka pertidaksamaannya adalah banyaknya kotak dikali dengan berat setiap kotak yang ada, kemudian ditambah dengan berat Ali, kemudian ditambah dengan berat kedua orang ini yang mengantarkan, yang tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi didapatlah 20A ditambah 62 ditambah 53 kurang dari atau sama dengan 835. 20A ditambah 115 kurang dari atau sama dengan 835. Sampai di sini kita sederhanakan dengan kedua ruasnya, kita kurangi dengan 115. Maka 20A ditambah 115 kurang 115 kurang dari atau sama dengan 835 kurang 115. Didapatkanlah 20A kurang dari atau sama dengan 720. Nah, kemudian sampai di sini kedua ruas kita sederhanakan dengan kita bagi dengan bilangan positif 20. Jadi 20A dibagi 20 kurang dari atau sama dengan 720 dibagi 20. Didapatkanlah 20A dibagi 20 jadinya A. A kurang dari atau sama dengan 36. Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan itu paling banyak adalah 36. Nah, sekarang jika dalam satu kali pengangkutan mereka bawa bisa 36 kotak, yang hari itu mereka harus antar adalah 100 kotak. Maka banyaknya bolak-balik yang mereka lakukan pada hari itu adalah 100 dibagi dengan 36 sama dengan 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3. Jadi banyaknya pengantaran pada hari itu adalah 3 kali. Mudah kan? Jadi semoga membantu dan terus belajar matematika dan semangat terus. Go! Ada namanya persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat menjadi PLSV. Nah, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Dan persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Jadi variabel yang dimuat itu pangkatnya cuma 1. Kemudian penyelesaian suatu persamaan linier satu variabel adalah bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat persamaan menjadi pernyataan yang benar. Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah dengan kita yang pertama ditambah dengan bilangan yang sama. Kedua ruas yang di sebelah kiri sama dengan maupun yang di kanan sama dengan, keduanya ditambah dengan bilangan yang sama. Bisa juga keduanya dikurangi dengan bilangan yang sama. Bisa juga dengan keduanya
dikalikan dengan bilangan yang sama, ataupun kedua ruas dibagikan dengan bilangan yang sama. Ingat, semuanya dengan bilangan yang sama. Ditambah, dikurangi, dikali, dan juga dibagi. Dan sekarang kita coba membantu teman-teman tadi yang sedang rapat itu ya. Ada 63 orang. Berapakah orang yang harus mendapatkan 100.000, kemudian berapa orang yang harus mendapatkan 25.000 sisanya. Dan itu bisa kita hitung dengan cara persamaan linear satu variabel. Nah, di situ diketahui bahwa finalis terbaik akan mendapatkan 100.000 rupiah. Kemudian finalis lainnya mendapatkan 25.000 rupiah. Uang yang tersedia itu adalah 3 juta rupiah. Nah, biar 3 juta rupiah ini harus kita bagi sama rata nih semuanya. Berapa jumlah finalis yang berhak mendapatkan uang 100.000 rupiah? Nah, kita misalkan dulu. Misalkan X adalah banyaknya finalis terbaik yang akan mendapatkan 100.000 rupiah. Maka finalis yang mendapatkan 25.000 rupiah itu tentu sisanya, yaitu 63 dikurangi X. Dan persamaan linearnya adalah 100.000 dikali X, jadi 100.000 X ditambah 25.000 dikali 63 kurang X, itu sama dengan 3 juta. Lalu kita operasikan 100.000 X ditambah 25.000 dikali dengan 63 sama dengan 1.575.000. 25.000 dikali dengan negatif X sama dengan negatif 25.000 X. Kemudian sama dengan 3 juta. Lalu kita kurangi 100.000 X dengan 25.000 X. Hasilnya adalah 75.000 X ditambah 1.575.000 sama dengan 3 juta. Sampai di sini kedua ruas kita lakukan operasi pengurangan. Kedua ruasnya kita kurangi dengan 1.575.000 rupiah. Jadi 75.000 X tambah 1.575.000 dikurangi 1.575.000 sama dengan 3 juta dikurangi 1.575.000. Lalu didapat 75.000 X sama dengan 1.425.000. Kemudian sampai di sini kedua ruas kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 75.000. 75.000 X dibagi 75.000 sama dengan X. Lalu 1.425.000 kita bagi dengan 75.000 sama dengan 19. Jadi banyaknya finalis yang akan mendapatkan uang 100.000 rupiah itu adalah 19 orang. Dan sisanya 63 kurang 19 orang itu yang akan mendapatkan uang 25.000 rupiah. Itu pentingnya persamaan linear satu variabel dalam kehidupan kita, dan semoga kita terus semangat untuk mempelajari matematika karena itulah yang akan memudahkan hidup kita. Semangat!